Salam dan selamat malam kepada semua pendengar Bicara Sabda pada malam ini. Saya merasa sangat bersyukur karena komite Bicara Sabda memberikan saya satu peluang untuk berbicara tentang satu topik pada malam ini. Saya berharap perbicaraan malam ini akan menolong kita untuk memahami siapa kita dan iman yang kita pegang. Nah, nama saya Mark Evanly Masundim, dan malam ini saya akan berbicara tentang satu topik, yaitu reality dalam pelayanan lintas budaya. Nah, pelayanan lintas budaya, ya. Kenapa pelayanan lintas budaya itu terjadi dalam kekristenan? Oke. Jawaban bagi pertanyaan ini sangat terkait dengan amanat yang Tuhan Yesus sendiri telah tinggalkan sebelum dia kembali ke surga. Yesus pernah berkata, "Pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikutku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Allah. Ajarlah mereka mentaati segala yang sudah aku perintahkan. Ingatlah, aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman." Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20. Nah, selain itu, sebelum Yesus memberitakan amanat ini kepada rasul-rasul, Yesus terlebih dahulu sudah menunjukkan teladan dengan melayani orang-orang yang bukan berbangsa Yahudi. Peristiwa-peristiwa seperti peristiwa Yesus dan seorang wanita Sirofenisia, Matius 15 ayat 21 hingga 28, dan peristiwa Yesus dan hamba seorang pegawai tentara Roma, Matius 8 ayat 5 hingga 13, adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan teladan tentang perlunya pelayanan lintas budaya itu dijalankan. Malah bukan hanya dua peristiwa ini sahaja, tetapi ada banyak lagi peristiwa yang lain di mana Yesus melakukan pelayanan kepada komuniti di luar dari budaya atau bangsanya sendiri. Antara peristiwa lintas budaya yang paling terkenal yang dilakukan oleh Yesus itu adalah peristiwa pertemuannya dengan komuniti orang-orang Samaria, ya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga 42 dari teladan yang Yesus tunjukkan ini, dapatlah kita rumuskan bahwa pelayanan lintas budaya adalah pelayanan pemberitaan Injil, pemuridan atau pastoral yang dilakukan kepada mereka yang berbeza bangsa, budaya, atau kebiasaan dari kita sendiri, ya. Maka dengan amanat dan teladan yang Yesus sudah tunjukkan sendiri, wajarlah jika kekristenan dari sejak zaman rasul-rasul sehingga hari ini masih melakukan pelayanan lintas budaya. Nah, pastilah pelayanan lintas budaya hari ini jauh berbeza dengan apa yang dijalankan oleh Yesus dan rasul-rasul. Oleh itu, agar tidak terpesong jauh dari amanat dan teladan yang Yesus telah tunjukkan, maka ada prinsip-prinsip tertentu yang harus dipegang oleh mereka yang menerima panggilan untuk menjalankan pelayanan lintas budaya. Antara prinsip-prinsip yang harus dipegang itu adalah, yang pertama, tujuan utama pelayanan lintas budaya dilakukan itu adalah untuk memberitakan karya penyelamatan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Ini bermaksud pelayanan lintas budaya tidak sepatutnya dilakukan atas tujuan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ajaran Alkitab atau ajaran Tuhan Yesus sendiri, atau untuk mendapatkan sokongan atau pengaruh sosial, mendapatkan sokongan politik, ya, salah satu contohnya,
ataupun untuk mengumpul dan mendapatkan keuntungan seperti pungutan uang atau derma. Ya, Kolose pasal 3:17 berkata, lakukanlah semua perkara itu di dalam Tuhan. Ya. Nah, itu prinsip pertama yang harus dipegang. Ya. Prinsip kedua yang harus dipegang oleh mereka yang terjun atau melaksanakan pelayanan lintas budaya adalah memandang adat, budaya, dan kebiasaan semua orang itu pada dasarnya baik dan berasal dari Tuhan, namun telah dicemari oleh dosa. Maksudnya semua adat dan budaya, adat resam, budaya semua orang di dunia itu pada dasarnya baik dan berasal dari Tuhan. Karena kita ini manusia diciptakan oleh Tuhan, dan akhirnya kita memiliki budaya dan adat resam sendiri. Tetapi semenjak dosa masuk di dalam diri manusia, adat resam budaya kita semua juga sudah dicemari oleh dosa. Nah, perkara ini bersesuaian dengan Roma pasal 3 ayat 23 yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus berkata, semua orang telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, katanya. Ya. Oleh itu, memang ada kebiasaan adat resam yang harus diubah agar bersesuaian dengan ajaran kekristenan. Dalam peristiwa Yesus bertemu dengan komuniti orang Samaria pun, semasa percakapannya dengan perempuan Samaria di tempat menimba air itu, Yesus ada mengatakan tentang perkara yang dia perbetulkan dari pegangan atau fahaman yang dipegang oleh orang-orang Samaria. Ya. Nah, dengan kata lain, harus ada aspek-aspek tertentu dalam adat dan budaya suatu komuniti itu perlu dibuang atau ditinggalkan agar adat dan budaya menjadi murni bersesuaian dengan ajaran kekristenan. Ya, karena adat dan budaya itu sudah dicemari oleh dosa dan yang dosa itu harus ditinggalkan. Ya, itu prinsip yang kedua. Ya. Namun memang ada prinsip dan garis panduan yang kita boleh pegang, kita jadikan panduan bila melaksanakan pelayanan lintas budaya, ya. Tetapi realiti di lapangan biasanya sangat berbeza. Ya, realiti ketika kita melaksanakan apa yang kita pegang, apa yang kita pahami itu sangat berbeza biasanya, ya. Jadi ada beberapa realiti yang saya ingin kongsikan di sini yang perlu diterima atau dinyatakan, khususnya kepada mereka yang mendapat panggilan atau menerima panggilan untuk menjalankan pelayanan lintas budaya, ya. Yaitu realiti yang pertama, ya. Realiti yang pertama itu adalah semua orang dicemari oleh dosa, termasuklah para pelayan-pelayan Tuhan yang menerima panggilan untuk menjalankan pelayanan lintas budaya, ya. Nah, para pelayan-pelayan Tuhan dalam pelayanan lintas budaya juga adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Maka kadang-kadang terjadilah hal-hal seperti mengecil-ngecilkan budaya atau kebiasaan komuniti yang dilayani. Karena di mata orang yang melayani itu, apa yang dilihatnya itu kelihatan buruk dan tidak sama taraf dengan budaya asalnya, ya. Maka terjadilah di mana para pelayan yang terlibat melayani dalam pelayanan lintas budaya memandang rendah atau memperkecilkan budaya atau adat resam komuniti yang dilayani, ya. Sedangkan mereka sepatutnya melayani sesuai dengan teladan dan kasih yang Yesus sudah tunjukkan, ya.
Perkara ini sangat terkait dengan prinsip yang kedua tadi itu, di mana para pelayan Tuhan yang menjalankan pelayanan lintas budaya melihat kecemaran dosa di dalam budaya dan kebiasaan bangsa atau komuniti yang dilayani, tetapi gagal melihat kecemaran dosa yang terdapat di dalam diri sendiri. Ya, jadi dalam hal ini para pelayan Tuhan hendaklah sentiasa mengawasi diri sendiri, sama seperti pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Ya. Nah, itu realiti yang pertama. Ya. Realiti yang kedua, isu kepercayaan. Oke, isu kepercayaan. Semua orang di dunia ini memiliki isu kepercayaan terhadap orang luar, terhadap orang yang tidak dikenali. Ya. Seseorang mungkin tidak dapat mempercayai kita atau memiliki perspektif yang negatif kepada kita hanya karena perkara-perkara yang remeh-temeh, seperti apabila kita berbeza warna kulit dengan mereka, maka kepercayaan itu tidak dapat dipupuk atau mereka tidak mempercayai kita. Selain itu, berbeza logat bahasa, latar belakang keluarga yang berbeza, pengalaman dalam hubungan nenek moyang masing-masing, makanan, cara berjalan, malah bau badan. Ya, ini semua perkara remeh-temeh seperti ini pun boleh menjadi faktor isu kepercayaan. Ya, oleh itu sebelum menyampaikan Injil, apalagi mengubah kebudayaan dan mengubah budaya dan kebiasaan komuniti yang dilayani, sangat penting untuk terlebih dahulu membina hubungan dalam komuniti dengan masuk ke dalam cara hidup sehari-hari mereka. Tujuannya agar mereka pun memahami kita dan kita pun memahami mereka. Ya, nah, itu realiti yang kedua. Ya. Realiti yang ketiga itu adalah tentang undang-undang negara dan isu kerakyatan. Ya, undang-undang negara dan isu kerakyatan. Kenapa kerakyatan wujud? Karena wujudnya negara, wujudnya sempadan, dan wujudnya pemerintah. Ya, maka wujudlah kerakyatan. Ya. Jadi realiti ketiga yang harus diterima apabila menjalankan pelayanan lintas budaya itu adalah isu undang-undang negara dan isu kerakyatan. Ya. Isu kerakyatan, jenayah lintas sempadan, masalah geopolitik itu berlaku di semua negara di seluruh Malaysia. Bukan di seluruh Malaysia, ya, berlaku di semua negara di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia. Di Malaysia sendiri, Sabah antara negara yang paling banyak berlaku isu seperti ini, ya. Oleh yang demikian, apabila melakukan pelayanan lintas budaya, pastilah bertemu dengan situasi yang seperti ini, ya, isu kerakyatan, isu undang-undang dan sebagainya. Ya, adalah suatu ironi bagi kekristenan, khususnya yang kita di Sabah ini, di mana kita tahu bahwa amanat Tuhan itu adalah pergi kepada semua bangsa dan menjadikan mereka murid-muridnya. Ya, namun dalam masa yang sama kita juga harus mematuhi dan menghormati kedaulatan undang-undang negara kita, negara Malaysia. Ya, Yesus sendiri juga ada mengajar tentang mematuhi peraturan dan undang-undang negara, namun dalam masa yang sama tetap mentaati Allah. Matius 22 19 hingga 21. Ya, apabila Yesus menunjukkan gambar, menanyakan tentang gambar siapa di dalam siling, ya, di dalam siling Romawi ketika itu dalam peristiwa ini, ya. Gambar kaisar pada siling yang Yesus katakan itu bukan hanya berkaitan tentang transaksi keuangan, ya, tetapi juga
tentang mematuhi peraturan dan menghormati pemerintah yang ada. Ya. Oleh itu, peraturan dan undang-undang sesebuah negara harus dipatuhi. Di dalam hal ini, di dalam case ini, dalam Matius 22 ayat 19 hingga 21 ini, ya, ini tentang undang-undang atau peraturan membayar cukai. Ya, peraturan membayar cukai. Oke. Namun dalam masa yang sama, Yesus juga berkata, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya. Yesus kan berkata demikian, katanya, berikanlah kepada Kaisar apa yang sudah menjadi milik Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bermaksud, serahkan kehidupan kita kepada Allah dengan mempercayai dan mengimaninya sebagai pencipta alam semesta ini dan pemilik seluruh kehidupan kita. Dan dalam masa yang sama, hormati peraturan dan undang-undang negara serta menghormati pemerintah yang ada. Ya. Nah, oleh itu, pelayanan lintas budaya haruslah dilakukan tanpa melangkahi batas undang-undang negara, ya, terutamanya yang berkaitan dengan isu-isu kerakyatan dan isu-isu lintas sempadan. Nah, dalam topik yang seterusnya ini, saya akan memberikan pendapat berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya. Istri saya sendiri bukan warga negara Malaysia. Ya, dia seorang warga negara Indonesia dari suku Batak dan berasal dari Sumatera Utara. Apabila kami mendirikan rumah tangga, saya mahu supaya dia tinggal bersama dengan saya di Malaysia. Namun dalam masa yang sama, saya juga mahu mematuhi undang-undang dan peraturan negara. Tambahan pula, saya tidak mahu di masa depan ada masalah soal status anak kami karena ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Ya. Oleh itu, kami bersama-sama menguruskan visa istri saya agar dia boleh tinggal di Malaysia lebih dari 30 hari. Visa yang dia perlu dapatkan itu adalah visa ikut pasangan atau visa ikut suami lah. Ya. Nah, sedikit perkongsian di sini, saya pernah memperhatikan bahwa ada kekeliruan antara ada orang yang tidak dapat membedakan apa itu visa dan apa itu paspor. Ya. Paspor dan visa adalah dua benda yang berkaitan tetapi tidak sama. Oke. Paspor itu adalah kebenaran untuk melintas sempadan, pas. Oke. Melintas sempadan. Sedangkan visa adalah kebenaran untuk tinggal dalam sesebuah negara dalam tempo tertentu. Oke. Jadi kembali kepada urusan kami tadi. Urusan kami untuk mendapatkan visa itu memang panjang dan lama. Kalau dipendekkan cerita, kami menghabiskan masa, tenaga, dan uang untuk proses ini. Dan pada akhirnya 6 bulan kemudian selepas kami memulakan urusan ini, istri saya selesai mendapatkan visanya dan dia dibenarkan tinggal di Malaysia selama 6 bulan bersama dengan saya. Ya. Kemudian selepas 6 bulan visanya disambung lagi selama 12 bulan dan sekarang istri saya hanya perlu memperbaharui visanya sekali dalam masa 2 tahun. 24 bulan sekali maksudnya. Ya. Jadi urusannya memang banyak, liku-likunya memang panjang karena terkait dengan undang-undang dua buah negara, yaitu Malaysia dan Indonesia dalam kes kami ini, ya. Serta peraturan-peraturan gereja juga, ya, peraturan-peraturan gereja. Namun puji Tuhan karena atas kekuatan dan kebijaksanaan yang Dia berikan, urusan kami selesai. Urusan memang panjang, memang banyak yang harus diselesaikan, tetapi boleh selesai, tidak mustahil ya untuk boleh diselesaikan ya. Nah,
Dalam semasa kami dalam proses menguruskan visa istri saya ini, memang ada cadangan-cadangan serta suara-suara dari rekan-rekan tertentu untuk menggunakan uang dengan mengupah seorang agen untuk menyelesaikan urusan kami. Namun bila saya menyadari bahwa cara ini adalah menyalahi undang-undang, saya tidak mahu menjadi seseorang yang munafik dengan mengatakan diri saya seorang Kristen, saya anak Tuhan, tetapi melanggar undang-undang negara. Ya, itu kan kelakuan seorang yang munafik. Ya, oleh itu walaupun panjang dan banyak urusannya, kami tetap menjalaninya sesuai dengan jalur urusan yang ada. Ya. Saya paham juga suara-suara yang sebelum ini berniat untuk menolong dan meringankan beban kami. Namun untuk menjaga kebenaran dan mentaati firman Tuhan, kita juga harus rela berkorban. Sama seperti apa yang Yesus lakukan terhadap kita. Dia rela berkorban untuk menggantikan kita di atas kayu salib, agar kita yang berdosa ini ada kebenaran di hadapan Allah. Kita dibenarkan di hadapan Allah karena pengorbanan Yesus. Ya. Nah, sebagai penutup, ya, pelayanan lintas budaya adalah tanggung jawab kekristenan. Itu adalah amanat agung yang ditinggalkan oleh Yesus untuk kita semua. Hari ini ada banyak teori dan prinsip-prinsip yang boleh menjadi panduan untuk menjalankan pelayanan lintas budaya. Nah, yang saya kongsikan tadi itu masih sangat sedikit, ya. Namun itulah salah satunya, ya. Namun biasanya reality lebih menyakitkan dan menekan berbanding teori dan prinsip-prinsip sahaja, ya. Semoga kekristenan di Sabah bijaksana dalam melakukan pelayanan lintas budaya kepada semua komuniti yang memerlukan Injil. Saya berharap di masa depan kalaulah ada peluang, komite Bicara Sabda dapat menjemput seseorang yang pernah atau sedang melayani komuniti pemegang kad UNHCR dan anak-anak stateless di Sabah. Ya. Hal ini karena isu ini sedang terjadi di negara kita. Sama ada dengan komuniti warga Rohingya di Semenanjung atau komuniti warga negara Filipina yang ada di Sabah sini, ya. Itulah harapan saya. Harap ya di masa-masa mendatang kita boleh mendengar percakapan dari mereka yang pernah melayani komuniti seperti ini. Terima kasih, sampai di sini dulu perkongsian saya. Tuhan memberkati.